Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Khususnya buat adik-adik di kelas kecil. Dari kelas domba kecil sampai kelas Yohanes. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengawali sekolah minggu kami di pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa mengawali kita punya sekolah minggu di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami seminggu lamanya, sehingga kami dipertemukan lagi dalam ibadah sekolah minggu online di pagi hari ini. Tuhan Yesus mau memberkati kami semua yang beribadah, baik adik-adik yang di rumah maupun kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ya kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan Yesus. Ya, bagi adik-adik semua mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh mama dan papa, kita akan memberikan kepada Tuhan Yesus dan diiringi oleh lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang siapkan adik-adik punya Alkitab masing-masing di rumah ya. Kita akan berdoa untuk kita punya persembahan syukur dan untuk kita mau belajar firman bersama-sama di pagi hari ini. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus mau memberkati persembahan syukur ini yang kami berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, guna memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus mau datang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami mau mengerti arti firman ini. Kami yang ada di rumah bersama orang tua maupun kakak pengasuh yang akan bercerita, biarlah Roh Kudus pakai kami semua masing-masing agar kami bisa mengerti firman ini dengan kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu di pagi ini. Amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita punya pembacaan Alkitab terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ya,
Bagi yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca ya di rumah. Dan yang belum bisa membaca, kakak mohon orang tua bisa membacakan untuk adik-adik sekalian. Ya, di sini kakak akan membaca perikopnya dan kakak akan bercerita. Ya, di sini perikopnya, Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Dan tema yang hari ini kakak bawakan yaitu doa yang dikabulkan. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ya kakak mau tanya dulu, kalau adik-adik walaupun masih kecil, ada yang sudah pernah tidak ke penjara? Kalau yang di Manukada sini berada di Kampung Ambon, siapa yang sudah pernah ke penjara? Kakak harap dan kakak pasti tahu bahwa adik-adik semua di rumah pasti sudah pernah ya, mungkin ikut mama atau bapak yang pergi beribadah di sana bersama dengan saudara-saudara yang di sana. Iya, di sini kakak Afi mau cerita ada satu tokoh atau seorang murid dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, Tuhan Yesus telah memberikan janjinya. Ia memberikan janjinya buat murid-murid itu, yaitu dengan datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid. Ya, dengan Roh Kudus inilah para murid dorang menceritakan kebenaran firman Tuhan untuk orang banyak. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini salah satu murid dari Tuhan Yesus yang dulu dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ya. Adik-adik pasti tahu kalau kakak Afi bilang kalau murid yang menyangkal Tuhan Yesus, pasti semua tahu. Ya, dia adalah seorang Petrus. Ya, Petrus di sini walaupun dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia menjadi murid yang selalu membawa sukacita, membuat Tuhan Yesus bangga. Walaupun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia mau berubah. Dia berubah karena apa? Roh Kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan untuk murid-murid yang Tuhan Yesus sudah berikan buat adik-adik semua. Di sini ketika dalam perjalanan pelayanan, Petrus bersama dengan teman-teman yang lain, dorang memberikan pelayanan dan banyak orang ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Mereka tidak menyukai para murid ini untuk mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, di sini ada salah satu dari murid Tuhan Yesus yaitu Yakobus. Ketika dia mati, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus ditangkap oleh raja. Kalau di dalam pembacaan di sini dikatakan bahwa Petrus ditangkap itu pada saat perayaan roti tidak beragi adik-adik. Di situ ada suatu perayaan sehingga Petrus dia berkhotbah dan dia di situ dia ditangkap adik-adik. Dia ditangkap dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Adik-adik tahu tuh kalau dalam penjara itu seperti apa? Ruangannya sempit, pengap, tidak bisa bebas. Di sini ada satu yang membuat Petrus dia terus bertahan dan terus memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, kekuatan doa yang membuat Petrus dia terus bertahan. Ya, adik-adik, doa buat orang percaya adalah napas hidup bagi orang percaya. Dengan berdoa, orang percaya bisa mengungkapkan semua keinginannya buat Tuhan Yesus. Apa saja yang dia inginkan, apa yang dia resahkan dalam hidupnya, pasti dia dengan berdoa, dia langsung menyerahkan atau dia berbicara dengan Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun segala pergumulannya, pasti dengan doa dia mengharapkan bahwa Tuhan akan mengabulkan. Iya, adik-adik, doa buat orang percaya itu sangat penting dalam hidupnya. Tanpa doa kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Kakak Afi mau tanya, di sini siapa yang rajin berdoa? Mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa,
mau pergi sekolah kita berdoa maupun sebaliknya ya. Kakak harap pasti adik-adik semua pasti sudah pintar berdoa. Karena apa? Setiap hari kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Ya, pasti mama dan papa juga sudah mengajarkan untuk kita selalu berdoa. Ya, di sini adik-adik ketika Petrus dia di penjara. Ya, penjara dia tidak berhenti-hentinya menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi dia sangat mengharapkan untuk orang banyak juga berdoa untuk dia. Dia merasa kalau dia berdoa sendiri kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tapi kalau orang banyak, pasti Tuhan akan menjawab yang luar biasa pun juga adik-adik. Seperti kita orang, kalau adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik lihat, kalau adik-adik tidak bisa berdoa di rumah, tapi kalau yang rajin sekolah minggu pasti dia sudah bisa berdoa sendiri di rumah. Adik-adik lihat, kalau kita berdoa di rumah dan kita juga ada berdoa di tempat-tempat ibadah. Tapi sekarang ini kan kita masih berdoa di rumah bersama dengan papa dan mama. Di sini adik-adik ketika dalam penjara Petrus dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Pada suatu ketika Petrus dia sedang tidur, tiba-tiba malaikat Tuhan datang untuk dia. Malaikat Tuhan menyuruh dia untuk bangkit. Rantai yang memborgol dia punya tangan atau membelenggu dia punya tangan, kaki, semua terlepas. Karena apa? Kekuatan doa yang dinaikkan bukan Petrus saja, tapi jemaat yang pernah Petrus layani, dorang berdoa supaya Petrus dia harus keluar dari penjara. Dan apa yang terjadi? Petrus dibebaskan dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia menyuruh malaikat Tuhan untuk membebaskan Petrus. Malaikat Tuhan menyuruh Petrus untuk bangkit berdiri, memakai jubah yang bagus, dan mereka keluar. Petrus seperti dalam mimpi begitu. Dia tidak membayangkan ketika dia sudah berada di luar, dia tidak membayangkan bahwa dia sudah ada di rumah. Di luar penjara ya adik-adik. Ketika di pintu pertama pintunya terbuka, Tuhan membawa atau malaikat Tuhan membawa Petrus keluar. Pintu penjagaan yang begitu ketat ya adik-adik. Terus pintu kedua sampai pintu yang terakhir, Petrus keluar tanpa dilukai oleh siapapun, terutama oleh penjaga penjara atau petugas penjara. Ketika Petrus keluar di luar penjara, dia baru sadar bahwa apa yang terjadi dengan dirinya, bahwa penyertaan Tuhan luar biasa buat hidupnya. Ya. Dan Petrus terus dia pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Maria murid Tuhan Maria yang bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus itu, dia merasa kaget ketika dia mendengar bahwa ada yang mengetok pintu, tok tok. Petrus bersuara dari luar untuk menyuruh mereka membuka pintu ya adik-adik. Tapi Maria tidak segera membuka pintu, tapi dia segera masuk dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain yang mereka sedang berada di rumah. Di situ mereka semua ketika membuka pintu mereka mendapatkan Petrus. Tapi ketika mereka mau bersuara, Petrus melarang mereka untuk bersuara. Ketika Petrus masuk dan dia menceritakan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi adik-adik, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan sepenuhnya ke dalam kehadirat Tuhan melalui doa. Karena doa sangat berperan penting dalam kehidupan adik-adik, orang tua, kakak pengasuh, dan siapapun, termasuk orang yang ada di dunia ini. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena Tuhanlah yang punya hidup kita, dan kita harus tetap bersyukur dan terus bersyukur karena kemurahan
kasih Tuhan. Dalam masa-masa pandemi gini, Tuhan tetap menyertai kita sehingga kita sudah berada dalam masa-masa new normal. Nah, itu karena apa? Karena kita orang selalu berdoa, minta Tuhan Yesus pulihkan seluruh dunia ini supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti mula. Adik-adik bisa sekolah, kakak-kakak pengasuh bisa bekerja seperti biasa, orang tua juga bisa bekerja seperti biasa. Ya, intinya di cerita pagi hari ini kakak mau sampaikan doa sangat penting buat kita semua. Bukan saja buat adik-adik, tapi buat kita semua. Dengan doa, apapun yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Ya, kakak pun cerita sampai di sini. Semoga yang kurang Tuhan Yesus akan menambahkan buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Ya, kita akan menyanyi sekali lagi dulu, baru kita doa syafaat. Ya, kita akan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Ya, semua semangat ya, yang di rumah sambil tepuk tangan. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, kita akan berdoa untuk mengakhiri kita punya ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Ya, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih karena Engkau kami sudah bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah membaca bagian dari firman-Mu. Biar yang kurang Tuhan Yesus mau menambahkan itu buat adik-adik sekalian, dan mereka bisa melakukan itu dalam kehidupan mereka tiap hari. Ajari kami semua Tuhan untuk tetap bersyukur dan berdoa kepadamu, untuk merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa kepada kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga sebagai kakak-kakak pengasuh. Tuhan Yesus mau memberkati kami. Biarlah apa yang kami taburkan buat adik-adik ini bisa menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa kepada pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus mau memberkati Bapak Presiden dengan stafnya. Tuhan Yesus juga memberkati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan Yesus terus memberkati, dan biarlah lewat karya-Mu Tuhan kami bisa menceritakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa kepada gereja kami, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Biarlah Tuhan Yesus terus memakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa kepada jemaat kami, jemaat GKI Efrata Wosi. Tuhan Yesus terus memberkati kami. Sekolah minggu kami juga kami doakan kepada-Mu Tuhan, di mana saja Tuhan Yesus mau memberkati. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa kepada Kakak Beni yang selalu setia mendampingi kami melalui musik. Biarlah Tuhan Yesus mau pakai Kakak Beni terus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu melalui puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami di sore hari ini. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Ya,
Untuk menutupi ibadah kita di pagi hari ini, kita akan melakukan pujian Bapa terima kasih. Iya. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi. Dadah.